Debat perdana Capres-Cawapres sempat diwarnai perang pernyataan antara dua kandidat. Prabowo kembali melontarkan pernyataan tanpa didukung fakta tentang gaji kepala daerah dan membandingkan luas Jawa Tengah dengan Malaysia. Prabowo juga tampak menahan emosi ketika dicecar pertanyaan soal data ICW. Ada sejumlah calon legislatif ex-narapidana koruptor di Partai Gerindra. Seperti apa intisari dan juga evaluasi yang diperoleh dari debat perdana ini? Kami akan mendiskusikannya. Bersama saya sudah hadir Prof. Hamdi Muluk, analis politik dan juga pakar psikologi politik. Di sini ada juga Kang Maman Imanul Haq, juru bicara dari TKN ya, Kang ya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Dan di ujung telepon sana sedang di dapil ini ada Mas Didi Irawadi, juru debat dari BPN. Mas Didi, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyapa Mas Didi terlebih dahulu. Mas Didi, puas dengan debat yang berlangsung semalam sebagai juru debatnya nih. Bagaimana Anda melihatnya? Saya kira debat semalam ada plus dan minus ya. Ada plus dan minus. Tentu harus ada KPU mengatur lebih menarik lagi ke depan ya. Kalau kita merujuk pada debat-debat di Amerika ya, kalau kita nonton CNN atau Fox ataupun di Australia, Eropa, itu jauh lebih hidup ya. Kalau kemarin ada saling menyanggah dan sebagainya, tetapi waktu sangat membatasi ya. Jadi, tapi ini format debat yang memang dilakukan dari tahun ke tahun, itu memang model gini di pilkada dan sebagainya. Tapi ke depan harus lebih menarik saya kira ya. Kalau kita lihat perdebatan Hillary Clinton dan Donald Trump, betapa sangat luas masing-masing itu bisa menyampaikan pandangan visi misi, menyangga, menyerang dalam tanda kutip yang dalam konteks politik yang terukur ya. Oleh karenanya format debat ini menurut hemat saya harus ada lebih menarik menurut saya ya. Tapi itu tergantung kesepakatan ya. Terkait dengan visi misi nih, tadi Anda sudah menyebutkan visi misi. Visi misi yang disampaikan dalam debat oleh Prabowo adalah Indonesia menang. Artinya ini sudah bergeser dari visi misi yang disampaikan ketika mendaftar sebagai capres dan cawapres, yaitu Indonesia adil dan makmur ya. Saya kira begini ya, ini kan prinsip tujuannya sama ya, Indonesia menang untuk mencapai Indonesia adil dan makmur ya. Menurut saya tidak apa-apa ya, Indonesia menang itu kan berarti adil dan makmur. Dan dalam konteks debat kemarin itu bisa melihat bahwa visi besar itu adalah bagaimana membangun menegakkan hukum yang tidak tebang pilih ya, pesan besar di sana. Lalu bagaimana hukum itu jangan hanya tajam ke bawah, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya. Ini yang terjadi saat ini. Hukum itu tajam ke bawah, orang-orang yang mengkritisi kalau saya boleh elaborasi lebih jauh, tetapi tumpul ke atas. Bisa kita merasakan, rakyat di bawah merasakan. Ya, kita sudah bisa dengar sama-sama di debat kemarin, Mas Didi ya. Mas Didi, saya juga akan menyapa narsum-narsum saya di sini. Baik. Terlepas ada kekurangan yang lain, tapi ada pesan besar yang harus ditangkap oleh publik ya di sini. Baik, Mas Didi, kita ke Kang Maman. Kang Maman, Anda sendiri bagaimana melihat debat semalam? Puas? Debat itu menarik menurut saya, menarik sekali, dan ini memperlihatkan bahwa pasangan 01 Pak Jokowi Maruf Amin itu lebih siap. Kami berpengalaman dan konsep kami lebih jelas. Beda dengan 02 misalnya, dilihat dari visi aja ya, udah kelihatan tidak konsisten, dan itu artinya mereka tidak mempersiapkan Pilpres ini dengan serius. Dan kita melihat ada beberapa inkonsistensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Sandi. Mereka terpancing untuk memuat jargon-jargon besar, tetapi gagal membreakdown itu menjadi sebuah strategi yang ditawarkan sehingga publik bisa menilai ini kok cuma janji, cuma mimpi. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan di debat pertama kemarin itu menjadi semacam starting movement bahwa Pilpres ini harus lebih substansional, harus lebih menawarkan sebuah gagasan yang jelas. Nanti operasionalnya bagaimana? Ini kan terus kadang-kadang ada beberapa pernyataan dari awal tentang data dan hoax yang diproduksi secara samar. Apakah memang itu karena pasokan data yang kurang, misalnya soal luas Malaysia, misalnya soal data kemiskinan, misalnya Pak Sandi selalu ngomong kasus per kasus. Perlu kita buktikan apakah itu bisa menjadi jaminan. Karena kalau kita mendengar satu orang nama misalnya
seseorang, tapi itu menjadi digeneralisir, itu menjadi sebuah kesalahan fatal dalam pemerintahan. Kita pemerintah tidak hanya mendengar 1-2, tapi semua, lalu setelah itu dijadikan sebagai acuan dasar apa yang perlu dilakukan oleh seorang yang berkuasa. Baik. Prof, kalau Prof sendiri melihat seperti apa? Ini ada visi misi yang sedikit bergeser lah begitu. Apa dampaknya? Ya, saya kira kalau visi misi sebenarnya kalau kita lihat dari kedua belah pasangan ini kan hampir sama dari awal gitu loh. Jadi publik pun sebenarnya juga tidak melihat ada yang kontras gitu. Karena memang mungkin juga kita tidak bisa cari perbandingan dengan di tempat lain. Ketika misalnya kalau di konteks Amerika, Demokrat sama Republikan itu secara ideologi mereka memang sudah berseberangan. Jadi kalau ada debat, kita trigger dengan perbedaan platform ideologi, itu udah hidup. Karena memang mereka datang dari dua kubu yang berbeda. Nah, dari kita itu relatif hampir sama. Jadi dari 2014 juga begitu. Nah, cuma nanti yang membedakan adalah elaborasi setelah itu turun menjadi hal-hal yang lebih konkret. Nah, siapa yang lebih menguasai? Itu bedanya nanti. Implementasi akan seperti apa nanti? Itu sebenarnya kemarin orang berharap ketika itu elaborasi menjadi tataran lebih konkret, gitu detailnya program itu ada solusi-solusi yang tidak sekedar normatif, apalagi hanya retorik. Anda sudah melihat belum ada elaborasi begitu dalam debat semalam? Mungkin waktunya nggak cukup. Jadi misalnya ketika ditanyakan soal bahwa banyak peraturan kita yang tumpang tindih, tidak ada kepastian hukum tentang di tingkat pusat, di tingkat daerah, terus Pak Kubu Prabowo mengatakan saya akan memperkuat BPHN, itu aja gitu, dan melibatkan ahli dan masukan publik. Pak Jokowi mencoba sebenarnya ada kita berharap kita mau bikin sebuah lembaga baru yang pusat legislasi nasional itu supaya tidak ada lagi tumpang tindih dan satu pintu supaya ada kepastian. Cuma 1 menit selesai. Durasi yang terlalu singkat itu ya. Tapi juga ada sejumlah perbedaan yang dimunculkan begitu. Seperti misalnya beban masa lalu yang diungkapkan oleh Pak Jokowi beberapa kali. Sebenarnya seberapa besar ini jadi kekuatan Pak Jokowi. Kita akan diskusikan itu di segmen berikut. Saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Diskusi ini akan berlanjut sesaat lagi. Kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, saya akan lanjutkan diskusi terkait debat perdana Capres-Cawapres 2019 ke Kang Maman. Kang Maman, beberapa kali nih Pak Jokowi menyebutkan bahwa tidak memiliki beban masa lalu, tidak ada rekam jejak di bidang hukum, korupsi, juga bukan ketua parpol sehingga lepas dari catatan parpol begitu ya. Menurut Anda seberapa besar ini bisa jadi kekuatan Jokowi? Ya, tentu Pak Jokowi kemarin melakukan beberapa skakmat gitu ya. Soal bagaimana beliau melihat ketika kubu 02 ngomong soal pentingnya ekonomi finansial dan sebagainya, dia mengatakan bahwa soal kompetensi misalnya, dia bilang penegakan pemerintahan itu harus dimulai bukan dengan finansial, bukan dengan uang, tetapi dengan kompetensi, dengan keahlian, dengan profesionalitas. Itu jelas menjelaskan kembali bagaimana penanganan HAM, bahwa dia tidak punya beban masa lalu soal HAM, dia tidak punya masa lalu dengan korupsi, dan juga dia jadi gubernur bukan dengan uang, tetapi rakyat memilih. Bahkan dia punya putri yang 2 kali loh ikut CPNS dan gagal. Itu menunjukkan kembali ya isu besar ketika 02 Pak Prabowo bilang seorang presiden itu punya kekuasaan yang besar. Jokowi ingin mengatakan, mengenal teori trias politikal misalnya, bahwa Jokowi tidak akan pernah menjadikan hukum sebagai sebagai alat untuk kekuasaan, tetapi dia ingin menjadikan hukum itu sebagai alat untuk menegakkan keadilan. Dan lihat aja, bukan hanya soal itu, Jokowi ingin memperlihatkan soal keseimbangan fungsi. Ini beliau memahami cara mengelola pemerintahan karena pengalaman. Lihat ketika Sandi terus-menerus dia mengalami pengalaman, itu soalnya nanti saingan sama presiden. Tapi lihat bagaimana Pak Kiai Ma'ruf Amin mengatakan saya setuju presiden karena dia pembantunya. Tetapi ketika soal radikalisme dan sebagainya, Kiai Ma'ruf Amin dengan cerdas mengatakan ini sebuah kejahatan, ini bukan jihad. Dan
inilah sebuah pola hubungan yang harmonis antara presiden dan wakil presiden. Dan betul-betul keduanya adalah orang yang bersih, orang yang tidak punya masa lalu, dan ini menjadi kekuatan besar. Kita memilih pemimpin yang mampu untuk saling kerjasama, saling komunikasi, dan tahu posisinya masing-masing. Mana presiden, mana wakil presiden. 02 kelihatan rebutan panggung. Mas Didi, benar nggak nih rebutan panggung, Mas Didi? Begini ya, kalau beban masa lalu itu ya, saya jawab dulu satu-satu ya. Saya pikir biar sejarah yang akan membuktikan ya. Halo? Sekarang ini mulai terkuak beberapa pejabat di pemerintahan sekarang yang terlibat korupsi misalnya ya, atau penyimpangan. Dan kami berharap tentu negara, presiden benar-benar tidak, hukum itu tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya. Dan jangan menjadi alat politik aparat penegak hukum, misalnya Kejaksaan Agung dan sebagainya. Jadi alat politik ya, itu bahaya. Dengar, saya kasih waktu saya bicara ya. Lalu silakan, soal data kemiskinan sudah jelas ya. Untuk melihat kemiskinan, silakan Kang Maman mungkin bersama tim turun ke bawah. Kebetulan saya sedang di Dapil Jawa Barat saat ini, dan beberapa waktu lalu keliling Jawa, betapa rakyat itu ya mengalami kesulitan di bidang ekonomi ya. Harga-harga yang mahal, sembako yang mahal, lalu Mas pengangguran Didi yang tinggi. Ya, jadi saya sampaikan tadi kan diserang data kurang, Mas Andi ya. Tetapi begini, waktu kan kurang cukup untuk bicara. Tadi kan Prof. Hamdi saya pikir lebih objektif menilai. Waktu yang hanya 1 menit menjawab, bagaimana bisa mengelaborasi ya. Lalu sekarang begini juga, jangan juga di dalam penegakan hukum tumpang tindihnya begini saat ini ya. Atau penegakan HAM. Sebentar, saya belum selesai. Kasus Novel Baswedan itu bagaimana? Pemerintah sampai saat ini nggak jelas. Baru membentuk tim, itu pun yang membentuk polisi. Baik, artinya memang pekerjaan rumah itu masih ada, Mas Didi, dan itu juga sudah sampai ditegaskan. 3 bulan ke depan, kalau bisa kasus Novel ini dulu lah. Walaupun masih ada hutang besar kasus Munir, yang tidak ada keseriusan pemerintahan saat ini, Novel dulu coba diselesaikan. Yang ingin saya soroti adalah terkait masalah data. Ada beberapa kali salah data begitu. Ini sudah dilakukan fact check oleh sejumlah media, seperti misalnya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia begitu. Lalu juga Kades yang ditangkap, padahal sebenarnya kasusnya adalah membagi-bagikan uang dan mengerahkan massa begitu. Komentar Anda? Soal Jawa Tengah bisa saja slip of tongue ya. Hal ini tujuannya saya rasa nggak ke sana. Karena kalau kita lihat George Bush saja di Amerika pernah keliru membilang Israel itu Laut Merah itu di atasnya Israel begitu. Padahal kan Laut Merah di sisi Arab Saudi. Tetapi dia tetap menang kan. Kesalahan manusiawi ini saya kira tidak signifikan. Mungkin maksudnya Malaysia itu jumlah penduduknya. Kalau yang saya belum konfirmasi, yang saya tangkap bahwa lebih besar dari Malaysia, ya jumlah penduduk ya. Saya kira itu ya. Tapi sekali lagi mohon, kasus ini kan kemarin diskusi mengenai HAM ya, soal Novel Baswedan ini PR yang sangat penting supaya kepercayaan kita kepada penegak hukum ya, dan ini keseriusan Presiden Jokowi untuk menuntaskan, jangan jadi alat politik menjelang tanggal 17 April ini saya kira. Baik, Mas Didi. Dan juga Kang Maman dan Prof. Hamdi di sini memang banyak tidak hanya pernyataan yang diperhatikan dan disoroti netizen, tapi juga gestur gitu. Nah, salah satu gestur yang disoroti netizen adalah ketika Pak Prabowo berjoget begitu. Nah, kalau Prof. Hamdi sendiri bagaimana melihatnya? Ini sebuah stress release atau gimana? Ya, secara psikologis begitu. Jadi kalau Anda dalam keadaan tertekan, yang bisa kita lakukan adalah melakukan stretching, melakukan release tension dengan gerak-gerak tubuh. Itu biasa, itu bisa kita maklumi. Tapi saya ingin mengatakan begini, memang debat ini adalah panggung. Ya, ini celakanya begitu, seluruh mata menatap, seluruh gerak-gerik dipantau, seluruh perkataan ditelusuri gitu. Jadi semua fakta dan data itu dicek, dan sekarang ini adalah, dan itu pekerjaan terus akan dicek terus-menerus karena ini ada rekam digital kan, orang akan memang salah sedikit itu bisa fatal gitu. Kalau itu berulang-ulang, jadi sebenarnya kan orang akan mencatat, oke lah
kalau hari ini dibilang salah slip of the tongue, tapi dulu juga ribut juga. Keseringan ya? Keseringan Haiti di Afrika. Jadi kalau beberapa keseringan, itu orang mengatakan bahwa ada beberapa penjelasan. Jadi memang harus lebih hati-hati ke depan ya. Kurang persiapan mungkin, atau mungkin juga tidak mindfulness dalam psikologi itu namanya. Jadi orang udah tidak terlalu concern begitu. Masih ada 4 debat lagi nih ke depan. Kalau menurut Anda, Prof, apa yang akan bisa membuat debat ini lebih greget begitu? Saya kira tentu kalau debat lebih greget, kedua belah pihak persiapannya lebih matang. Fakta dan data jangan salah lagi gitu loh. Gimmick-gimmick kecil di panggung itu jangan, itu menjadi fokus kita. Kita sebenarnya kan dalam debat ini sebagai publik ya, kita ingin mencari kejelasan gitu loh. Bagaimana ide-ide itu masuk akal ya, kita saling pertentangkan, argumennya apakah kuat ya, dan bagaimana itu bisa lebih terelaborasi sehingga bagi kita jelas gitu loh. Tidak hanya dalam bentuk tawaran-tawaran yang sangat retorik sepertinya hebat begitu loh, tapi kosong ke bawahnya. Itu sebenarnya fungsi debat itu. Bagaimana implementasinya begitu? Iya, bagaimana itu terelaborasi. Ya? Mas Didi, apakah nanti ke arah itu juga persiapan untuk menyambut 4 debat berikutnya? Saya kira ya ini saran Prof. Muluk, saya rasa Hamdi Muluk benar ya. Jadi kedua belah pihak harus perbaiki juga lah ke depan. Terutama dari KPU saya kira ya. KPU sebagai penyelenggara harus dibuat lebih menarik ini ya. Lebih menarik, jadi tontonan yang berkualitas. Hemat saya waktu yang sangat terbatas ketika terjadi interaksi itu, tanya jawab saling bertanya itu perlu dipikirkan lagi waktu yang lebih cukup. Karena bagaimana orang ngomong dalam 1 menit, beberapa hal harus dielaborasi. Sebagai contoh begini ya, KPK misalnya harus diperkuat ya. Jadi kemarin kan kesannya hanya normatif yang disampaikan oleh 02. Tapi kalau diberikan waktu lebih cukup, mungkin bisa menyampaikan bahwa misalnya janji pemerintah perkuat KPK 10 kali dana KPK sesuai janji Presiden Jokowi ya ditingkatkan 10 kali penyidik dilipat gandakan. Nyatanya sampai hari ini kan KPK sama saja. Jumlah anggotanya jadi evaluasinya puluhan. lebih kepada durasi ya, Jadi ada Mas Didi durasi sehingga bisa mengelaborasi lebih panjang kedua belah pihak, baik 01 maupun 02 saya kira. Baik, jadi, Mas Didi Irawadi, terima kasih banyak. Diterima dengan publik dengan lebih komprehensif ya. Terima kasih. Baik, Mas Didi Irawadi, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terakhir ke Kang Maman. Kang Maman, persiapannya untuk 4 debat berikutnya nih apa? Kita lebih siap dari awal ya. Saya ingin komentari Prof sebentar sebenarnya soal gimmick. Nah, gimmick kami kemarin agak mengena bagaimana Pak Jokowi di akhir silakan mengapresiasi, dia bilang tidak dalam tanda kutip. Tetapi dia mengganti apresiasi itu dengan pelukan hangat kepada Pak Prabowo. Sebetulnya apresiasi itu ada. Tapi dia ingin mengatakan bahwa kita berdebat aja dengan cerdas. Tidak perlu basa-basi kata-kata saling muji. Tetapi tunjukkan apresiasi bahwa kita adalah calon pemimpin. Dan saya memulai untuk merangkulnya. Itulah pemimpin yang hebat, Jokowi. Jadi 4 debat berikutnya ke depan tidak ada persiapan khusus? Ya, kita udah sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Tapi saya setuju tadi bahwa waktu debat KPU dan sebagainya. Tapi saya sekali lagi apresiasi pada KPU. Debat pertama ini berjalan lancar dan kita akan menemukan bahwa inilah sebenarnya pilpres yang substansional yang akan mencerdaskan masyarakat. Baik, Kang Maman, Prof Hamdi, terima kasih banyak sudah menemani saya pagi hari ini.